Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut. Gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh menunjukkan. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat. Diejek orang, Pak, Bapak bertatu kan? Sholat Bapak tidak sah. Menangis saja. Udah kali keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustaz ada tatu. Dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Ranokar dong. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima atau tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala na'budu ma'abatum wala tu'abiduna ma'abud. Wala na'budu ma'abatum wala tu'abiduna ma'abud. Wala na'budu ma'abatum. Enggak dapat nasimpang lakum dinukum walian. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan hutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain buat nyuci kain? Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa, makanya berwudu airnya harus air suci mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik, Pak. Baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba, diberikan sedekah, tidak diterima Allah, dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama. Dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum Adinda, ya, aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup pada nanti. Hanya istri soleha, jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah
walaupun bumi hancur. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu terkena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak. Kalau bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya, barakallahu lakum, kena ujung. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan ada syahwat. Pengantinnya jelek enggak syahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i. Karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Dengan gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU. Kata Muhammadiyah enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter, menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun menjadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halakoh lingkaran, habis maghrib ke isya, ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar. Makanya bayangkan, petugas kita aja Polri bagus. Belajar. Ada pengajian. Disediakan ustaz memberikan tausiah. Datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Itu kenapa tidur? Tidurnya adalah ibadah. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan. Di mana-mana saya sampaikan 3. Pertama, tausiah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, kita tutup dengan doa bersama peduli korban bencana alam Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan yang hatinya risau diberikan Allah ketenangan. Keluarganya di luar sana kacau balau diberikan Allah sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya dijauhkan daripada pergaulan bebas zina narkoba. Yang ada di sini diberikan Allah SWT kelapangan hati dan kembali nanti ke masyarakat menjadi orang yang sukses dan berkarakter. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انصر إخواننا المصابين في Donggala وPalu وLombok. Tolong saudara kami yang sudah tertimpa musibah di Donggala, di Palu, di Lombok, waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar ya Allah. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang yang keluar dari mulut mereka, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Masa lalu kami kelam banyak dosa dan salah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aibat illa satarta. Aib cacat kami tutupi di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Waladaina illa qadaita, hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Anak-anak kami
Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Dulu ketika anak kami lahir, kami yang membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak ingin minta banyak dari anak kami itu. Kami hanya ingin saat kami mati meregang nyawa, mereka lah yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat la ilaha illallah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidina, ayah kami yang sudah berpuluh habis tenaganya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, meregang nyawa dia melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium, tapi sebagian dia sudah meninggal dunia, kami hanya dapat berkata Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami begitu banyak, tak ada yang dapat mengampuninya illa anta, kecuali Engkau saja ya Allah. Wala aziban illa zawajta, dan saudara kami yang lajang, mudahkan rezekinya, berikan dia kelapangan hati, bisa dia menikah, melanjutkan hubungan keluarga yang baik-baik ya Allah. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan umat kami, selamatkan saudara kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Dan jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat kami meninggalkan dunia ini, kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf segala kegelapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.